Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Romi Saputra, Prodi Agribisnis Pangan. Saya akan mempresentasikan bagaimana manajemen agribisnis dalam budidaya tanaman padi sawah dalam ukuran 10 hektar. Baik, saya jelaskan. Padi merupakan tanaman sumber pangan utama bagi masyarakat di Indonesia, di mana mayoritas petani Indonesia membudidayakan tanaman padi. Tanaman padi merupakan komoditas tanaman pangan utama yang menjadi jantung bagi petani di Indonesia, di mana padi dikonsumsi setiap hari oleh manusia. Padi sebagai tanaman pangan semusim, sehingga tanaman padi dapat dibudidayakan secara terus-menerus. Selanjutnya, metode pelaksanaan, waktu dan pelaksanaan. Budidaya tanaman padi sawah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2020. Budidaya padi sawah dilakukan di lahan seluas 10 hektar. Pada lokasi yaitu di Desa Gedung Cahaya Kuningan, Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan Ngebur, Lampung. Alat dan bahan bisa kita lihat sendiri, ada bajak, cangkul, handspare, japlak, tali atau tambang, karung, landak. Bahan yang kedua benih padi pandan wangi, pupuk urea, KCl, pestisida, nabati, dan kimia, dan seterusnya. Selanjutnya, pelaksanaan budidaya tanaman padi sawah. Pengukuran pH tanah. Meskipun tanah padi dapat tumbuh baik pada pH rendah, menaikkan pH sebaiknya tetap harus dilakukan agar penyerapan akar akan unsur hara dalam tanah berjalan dengan baik. Yang kedua, persiapan lahan. Persiapan lahan dalam budidaya tanaman padi sawah meliputi pembersihan jerami atau sisa tanaman lain, penjangkulan pematangan sawah untuk memperbaiki pematangan yang rusak, pembajakan serta pengangguran tanah saat melakukan pematangan yang rusak. Yang ketiga, persiapan lahan persemaian benih. Membuat persemaian merupakan langkah awal dalam budidaya persemaian. Memerlukan persiapan yang sebaik-baiknya, sebab benih persemaian akan menentukan pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, persemaian harus benar-benar mendapat perhatian agar harapan untuk mendapat bibit padi yang sehat sekaligus dapat tercapai. Yang keempat, penanaman. Bibit padi siap pindah berumur 25-30 hari saat melakukan penanaman. Yang kelima, penyulaman. Penyulaman dilakukan sampai tanaman berumur 2 minggu. Penyulaman sebaiknya jangan terlalu tua karena mengakibatkan pertumbuhan padi nantinya tidak seragam sehingga pemanenan kurang serempak. Yang keenam, sanitasi lahan dan pengairan. Sanitasi pada budidaya meliputi penyiangan, pengendalian rumput atau gulma, pencabutan tanaman padi yang terserang hama dan penyakit. Penyiangan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum pembukaan kedua dan ketiga, dengan cara mencabut gulma cukup cepat. Maka penyiangan bisa dilakukan hingga 3 kali. Yang ketujuh, pemupukan. Melakukan pemupukan selama budidaya merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Selanjutnya, baik semuanya, selamat siang. Saya Romi Saputra, NPM 19754024, mahasiswa Polinela, Prodi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari manajemen agribisnis budidaya padi sawah dalam lahan 10 hektar. Yang pertama, rencana anggaran biaya. Dapat kita lihat di tabel, biaya tetapnya terdapat ada 2. Yang pertama, sewa lahan. Sewa lahan sebesar 10 hektar. Satuan 1 musim. Harga satuannya 20 juta. Total 20 juta.
Yang kedua, sewa alat berjumlah 355 buah. Harga satuan 25.000. Total harga 8.875.000. Jumlah harganya 28.875.000. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya variabel dapat kita lihat juga di tabel. Yang pertama, A benih 150 kg 60.000 sampai 9 juta. Yang kedua, urea 3.750 kg 2.500 sampai 9.375.000 juta. Yang ketiga, SP36 1.500 kg jumlah 3.000 sampai total harganya 4.500.000. NPK plus 1.000 kg 7.200 sampai 7.200.000. KCL 1.000 kg jumlah 6.000 total harga 6 juta. Petrogenik 9.000 kg jumlah 1.000 total harga 9.000 juta. Pupuk kandang 2.000 kg 100 rupiah total harga 2 juta. Bentan 25 piece 50.000 total harga 1.250.000. RAF 45 botol 60.000 total harga 2.700.000. Pestisida nabati 400 liter total harga 20.000 per liter, total harga 8 juta. Subjumlah 2. Jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja di sini yang pertama mengolah lahan berjumlah 10. Lahan yang diolah 10 hektar. 500.000 sampai 5 juta. Penyemaian 10 hektar 300.000 sampai 3 juta. Menanam 150 rantai 60.000 sampai 9 juta. Memupuk 3 fase 2 juta sampai 6 juta. Mengendalikan HPT 8 orang fase 1 juta sampai 8 juta. Penyiangan 150 rantai 60.000 sampai 9 juta. Memanen 150 hok 60 juta. 9 juta. Pasca panen 50 hok 60.000 3 juta. Subjumlah 52 juta. Taksasi hasil usaha. Prediksi hasil yang pertama hasil produksi sama dengan 0,6 kg per meter sama dengan 0,6 kg kali 100.000 meter sama dengan 60.000 kg. Yang kedua harga jual sama dengan 4.500. Yang ketiga penerimaan hasil produksi kali harga jumlah sama dengan 60.000 kg kali 4.500 sama dengan Rp 270.000 rupiah. Taksasi hasil usaha. Yang keempat pengeluaran Rp 139.900. Yang kelima keuntungan penerimaan sampai total biaya Rp 270 juta sampai Rp 139.900 dikurang sama dengan Rp 130 juta 100. R bagi C sama dengan penerimaan atau total biaya sama dengan Rp 270.000 dibagi 139 juta 900
sama dengan 1,92. Taksasi hasil usaha yang ketujuh. B dibagi C. Keuntungan atau total biaya sama dengan 130 juta 100.000 dibagi 139.900.000 sama dengan 0,92. Yang ke-8 BEP rupiah sama dengan TVC atau 1 TVC atau P sama dengan 28.875.000 dibagi 1 atau 59.025.000 dibagi 4.500 sama dengan 28.875.000 atau dibagi 13.116.067 rupiah. Totalnya Rp 2.201. Yang ke-9 BEP unit sama dengan TVC atau P dikurang TVC dibagi Q sama dengan 28.875.000 dibagi dalam kurung 4.500 dikurang 59.025.000 dibagi 60.000 sama dengan 28.875.000 atau 3.3.516.25 rupiah sama dengan 8.211.87 unit. Baik, itu saja hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.